Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, kembali lagi di channel edukasi buah dan sayur yang paling lengkap. Di video kali ini kita akan membahas buah yang sangat populer, segar, dan menjadi kebanggaan Indonesia, khususnya dari daerah Malang yaitu apel Malang. Apakah apel Malang itu benar-benar asli Indonesia? Bagaimana cara budidayanya? Dan apa yang membuatnya begitu istimewa dibanding apel dari negara lain? Yuk kita bahas semuanya secara lengkap dalam video kali ini. Apel Malang adalah varietas apel tropis yang tumbuh subur di daerah dataran tinggi, khususnya di wilayah kota dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Secara ilmiah, apel ini masih termasuk dalam spesies Malus domestica, sama seperti apel-apel impor. Namun apel Malang telah beradaptasi secara genetik dengan iklim tropis Indonesia, sehingga memiliki cita rasa khas perpaduan antara manis, sedikit asam, dan tekstur renyah. Buah ini menjadi salah satu ikon pertanian hortikultura di Indonesia dan telah ditanam sejak puluhan tahun lalu. Apel bukan tanaman asli Indonesia. Tanaman apel pertama kali berasal dari kawasan Asia Barat, tepatnya daerah pegunungan di sekitar Kazakhstan dan Persia. Dari sana, apel menyebar ke Eropa dan Asia Timur. Kemudian, pada masa kolonial Belanda di Indonesia, bibit apel dibawa ke daerah Malang karena dianggap memiliki ketinggian dan suhu yang cocok untuk tumbuhnya apel. Tanah vulkanik Malang, udara sejuk, dan kelembapan yang pas membuat apel berkembang dengan sangat baik. Sejak itu, apel Malang menjadi identitas lokal dan bahkan sering dijadikan oleh-oleh khas Jawa Timur. Fakta unik apel Malang, apel tropis pertama yang berhasil dikembangkan secara luas di Indonesia. Tumbuh optimal di ketinggian 700–1200 meter di atas permukaan laut. Ada beberapa varietas lokal terkenal, seperti apel mana lagi bentuk bulat, rasa manis, kulit hijau kekuningan. Apel Ena rasa lebih asam, sering digunakan untuk jus. Apel Rome Beauty warna lebih merah, tekstur lebih keras. Meski ditanam di iklim tropis, apel Malang tetap bisa berbuah dengan manipulasi musim dan teknik pruning tertentu. Habitat dan syarat tumbuh apel Malang. Ketinggian 700–1200 mdpl. Suhu udara 16–24 derajat Celcius. Curah hujan 1000–2600 mm per tahun. Jenis tanah lempung berpasir, subur, gembur, pH 5,5–7. Cahaya matahari minimal 6 jam per hari. Itulah mengapa daerah seperti Batu, Poncokusumo, dan Nongko Jajar menjadi sentra utama apel Malang. Cara budidaya apel Malang. Pembibitan. Gunakan bibit hasil okulasi atau sambung pucuk dari indukan unggul seperti mana lagi atau Rome Beauty. Bibit siap tanam berumur sekitar 8–12 bulan. Penanaman, lubang tanam dibuat berukuran 60–60–60 cm. Tanah dicampur pupuk kandang matang. Jarak antar tanaman sekitar 3–4 meter. Pemangkasan dan pembentukan tajuk dilakukan secara rutin agar sinar matahari merata dan pertumbuhan cabang simbang. Pemupukan. Gunakan pupuk kandang tambah NPK secara berkala. Pupuk organik cair juga baik untuk memperbaiki struktur tanah. Pengairan, apel butuh air cukup, tapi hindari genangan. Pengendalian hama dan penyakit, waspadai kutu daun, ulat penggerek buah, dan jamur embun tepung. Penjarangan buah, saat buah masih kecil, sisakan hanya beberapa buah per cabang untuk hasil yang lebih besar. Pembungaan buatan, kadang dilakukan untuk merangsang produksi di luar musim. Biasanya apel mulai berbuah setelah umur 3–4 tahun. Panen dilakukan 2 kali dalam setahun, tergantung perawatan dan varietasnya. Tanda buah siap panen adalah warna kulit berubah, aroma wangi muncul, dan tekstur mulai keras. Apel Malang kaya akan nutrisi dan antioksidan. Serat tinggi baik untuk pencernaan dan menurunkan kolesterol. Vitamin C dan A memperkuat daya tahan tubuh. Polifenol dan flavonoid melawan radikal bebas. Menjaga berat badan ideal karena rendah kalori, menurunkan risiko penyakit jantung dan diabetes. Efek samping mengonsumsi apel. Apel sangat aman dikonsumsi, tapi hindari memakan bijinya secara berlebihan, karena mengandung senyawa amigdalin yang bisa berubah menjadi sianida dalam jumlah besar. Selain itu, apel yang disemprot pestisida sebaiknya dicuci bersih sebelum dikonsumsi. Apel Malang tidak hanya dimakan langsung, tapi juga diolah menjadi jus apel segar, cuka apel, selai dan sirup apel, pai atau strudel apel. Keripik apel merupakan produk olahan ini sangat populer dan bahkan menjadi oleh-oleh khas Kota Batu. Apel Malang memiliki pasar yang stabil dan terus berkembang, terutama di sektor wisata dan industri olahan. Harga apel Malang di pasaran berkisar Rp8.000–15.000 per kilogram di tingkat petani, Rp15.000–25.000 per kilogram di pasaran retail tergantung kualitas dan musim. Selain pasar domestik,
Apel Malang juga sudah diekspor ke beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura. Jenis yang paling populer dan diminati pasar adalah apel mana lagi karena rasanya paling manis dan aromanya kuat. Tips tambahan seputar apel Malang: pilih buah yang padat, kulit mengilap, dan tidak lembek. Simpan di suhu sejuk sekitar 10-15 derajat Celcius agar tahan hingga 2 minggu. Untuk petani, pilih bibit dari penangkar terpercaya dan lakukan pemangkasan rutin. Kombinasikan budidaya apel dengan wisata edukasi pertanian, peluang bisnisnya besar. Nah, sahabat tani, itulah pembahasan lengkap tentang apel Malang, buah lokal unggulan yang sudah mendunia. Dari sejarah, budidaya, hingga manfaat kesehatannya, semuanya membuktikan bahwa pertanian Indonesia penuh potensi. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat tani.